Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rudi Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah dibuat oleh Burhan Alisyah dan Gulam Sabir Haniazi yang berjudul isu-isu dalam implementasi murabahah kontemporer. Dan kira-kira apa aja sih isi dalam artikel ini? Kalau teman-teman ingin mengetahuinya, maka marilah kita sama-sama untuk menyaksikan video ini. Nah, yang pertama yaitu abstrak. Nah, jadi di dalam abstrak ini ada research purpose-nya atau tujuan penelitiannya, di mana tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi isu-isu dalam implementasi murabahah kontemporer di Pakistan. Dan research-nya atau hasil penelitiannya didapatkan ada 7 keraguan atau masalah yang diidentifikasi dalam bentuk pertanyaan terbuka. Dan isu-isu ini didiskusikan dengan 30 ulama syariah yang ada di Pakistan melalui wawancara semi terstruktur untuk memverifikasi apakah keraguan-keraguan tersebut itu sebagai masalah syariah atau sebagai bukan masalah syariah. Dan di sini di penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada masalah syariah dalam menunjuk pelanggan sebagai agen oleh bank, tetapi mengalihkan risiko pemasok ke agen adalah masalah syariah praktis. Dan selanjutnya, mengisi dan menandatangani semua dokumen murabahah pada saat yang sama ditegaskan sebagai masalah syariah yang serius, yang setara dengan menjual komoditas tanpa menanggung risiko kepemilikan yang menciptakan masalah syariah yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu abstraknya. Lalu kita lanjut ke introduction atau pendahuluan. Nah, jadi di sini upaya Bank Negara Pakistan atau SBP untuk mempromosikan perbankan syariah secara paralel dengan perbankan konvensional memberikan dorongan baru bagi pertumbuhan perbankan syariah yang membuat perbankan syariah tersedia di hampir setiap sudut negara. Nah, meskipun demikian, masalah apakah itu pengaduan syariah atau sebaliknya masih kontroversial, seperti siapa yang dapat memberikan putusan akhir tanpa adanya otoritas tertinggi atau aturan dan garis panduan. Nah, beragamnya pendapat dan interpretasi yang ditawarkan oleh berbagai mazhab tentang masalah syariah membuat segalanya menjadi lebih rumit, yang terkadang menimbulkan kontroversi tentang diterima atau tidaknya suatu produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Nah, selanjutnya kelompok ulama menyatakan bahwa perbankan syariah yang berlaku mirip dengan perbankan konvensional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, meskipun ulama tertentu lainnya menghargai praktik perbankan syariah yang bersamaan, mungkin karena kurangnya teori perbankan Islam yang berkembang dengan baik, yaitu memberikan gambaran yang komprehensif tentang alasan, peran, sifat, dan kerja, maupun yang lain-lainnya secara totalitas yang dapat dicapai dengan melakukan penelitian imperatif. Nah, situasi ini menciptakan ruang signifikan untuk penelitian baru yang dapat mengeksplorasi praktik perbankan Islam kontemporer berdasarkan persyaratan utama syariah. Nah, oleh karena itu, di sini penelitian ini itu bermaksud untuk mewujudkan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mempelajari implementasi kontemporer murabahah oleh bank-bank Islam yang di Pakistan dan mengidentifikasi isu-isu syariah dalam implementasi kontemporer murabahah berdasarkan model kesepakatan. Lalu yang kedua, menggali pendapat ulama syariah kontemporer mengenai isu-isu yang diidentifikasi dalam implementasi murabahah kontemporer berdasarkan model kesepakatan setelah analisis yang tepat. Yang selanjutnya yaitu literatur review atau tinjauan literatur. Nah, kontrak murabahah itu telah menjadi salah satu mode keuangan Islam yang paling banyak digunakan. Secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan baru-baru ini dari keuangan Islam di pasar global. Nah, bank syariah di Pakistan juga secara signifikan mengandalkan murabahah sebagai cara pembiayaan. Nah, murabahah itu diadopsi oleh bank syariah sebagai sarana untuk memfasilitasi pelanggan dengan menyediakan barang dengan dasar pembayaran yang ditangguhkan, alih-alih memajukan uang gitu. Jadi, murabahah adalah jenis penjualan di mana bank Islam atas permintaan kliennya membeli barang tertentu dari pihak ketiga atau agen. Nah, segera setelah memperoleh kepemilikan serta kepemilikan fisik atau konstruktif barang, bank menjual barang yang tadi yang sudah dibeli kepada klien atau nasabah dengan biaya yang ditambah margin keuntungan tetap. Nah, penambahan biaya ini juga tentunya disepakati ya oleh kedua belah pihak itu antara bank dengan nasabah. Nah, oleh karena itu murabahah dalam bentuk aslinya bukanlah cara pembiayaan gitu.
Itu menurut penelitian-penelitian sebelumnya gitu, seperti El Gamal, Siddiqui, Sairali dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan demikian murabahah modern seperti yang dipraktikkan dalam perbankan kontemporer sangat berbeda dengan semangat tradisionalnya. Nah, namun AAOIV menyatakan penerapan murabahah dalam bentuknya yang sekarang diperbolehkan gitu. Namun demikian, jika murabahah digunakan sebagai mode pembiayaan, maka semua persyaratan penting yang ditentukan oleh syariah untuk penjualan yang sah harus dipenuhi. Gitu. Dalam penjualan seperti itu, penjual mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli. Dalam kata lain ini berarti si agen ya atau si pihak ketiganya itu mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli dan pembeli setuju untuk membayar premi di atas harga awal tersebut gitu. Jadi di sini dibutuhkan perjanjian antara tiga pihak gitu, antara nasabah, agen dan banknya gitu. Nah, selanjutnya bank perlu memiliki barang tersebut pada saat menjualnya kepada nasabah. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Dimulai dari types of research-nya atau jenis penelitiannya, bahwa penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi implementasi murabahah kontemporer yang diikuti oleh pendapat ahli dari berbagai kelompok ulama tentang masalah yang terkait dengan implementasi kontemporernya. Nah, penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai eksplorasi, yaitu untuk menemukan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu di dalam praktek murabahah kontemporer, dan juga agar memperoleh pendapat ahli ulama syariah tentang kepatuhannya. Lalu selanjutnya yaitu population atau populasi. Nah, karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi isu-isu di dalam implementasi murabahah kontemporer, maka semua bank syariah lengkap yang ada di Pakistan serta bank konvensional yang mempunyai cabang perbankan syariah akan menjadi populasi penelitian ini. Nah, di sini berjumlah 21, diantaranya itu 5 bank syariah dan 16 bank konvensional yang mempunyai cabang perbankan syariah. Nah, penelitian ini terdiri dari dua fase. Yang pertama yaitu implementasi murabahah kontemporer diperiksa berdasarkan data yang dikumpulkan dari model perjanjian atau dokumen untuk mengidentifikasi isu-isu di dalam implementasi murabahah kontemporer. Dan yang tahap keduanya atau fase keduanya yaitu setelah diidentifikasi isu-isu di dalam implementasi murabahah kontemporer berdasarkan analisis isi dari model perjanjian, daftar pertanyaan terbuka dikembangkan untuk meminta pendapat ahli ulama syariah melalui wawancara semi terstruktur. Nah, dengan demikian, para ulama syariah yang memiliki keahlian di bidang perbankan dan keuangan dan juga bekerja di bank syariah atau mengabdi di Darul Ulum dan peneliti akademis akan juga menjadi populasi di penelitian tahap kedua ini. Lalu yang selanjutnya sampel dan teknik samplingnya. Nah, sampelnya itu karena pada tahap pertama penelitian, model perjanjian yang dikembangkan oleh SBP dan dokumen utama dari kelima bank syariah yang bekerja di Pakistan diperlukan. Oleh karena itu, secara teoritis, sampel atau teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Lalu yang selanjutnya yaitu data collection and analysis. Nah, di sini pada tahap pertama penelitian ini, model perjanjian SBP diunduh dari situs web SBP dan salinan dokumen pokok atau perjanjian murabahah dikumpulkan dari dua bank syariah yaitu IBI dan IBII. Nah, perlu disebutkan bahwa model perjanjian bank syariah digunakan untuk pertama kalinya dalam penelitian akademis penelitian ini. Nah, penelitian sebelumnya mengumpulkan informasinya itu dengan cara dari laporan tahunan atau brosur, terus formulir pembukaan akuntansi dan baklet promosi lainnya dari bank syariah yang berbeda untuk menilai praktik bank syariah. Dan juga di dalam data collection and analysis ini mempunyai pertanyaan terbuka yang digunakan untuk mewawancarai beragam kelompok ulama syariah termasuk penasihat syariah dan anggota dewan syariah, mufti, dan peneliti akademis dengan spesialisasi di bidang perbankan dan keuangan Islam. Nah, wawancara diadakan dengan cara semi terstruktur praktis yang akan dilakukan dalam fase penelitian ini. Nah, setelah wawancara ditranskrip dengan benar dan kemudian
dianalisis melalui analisis isi, yaitu menggunakan aplikasi NVivo versi 12. Aplikasi tersebut merupakan perangkat lunak untuk data kualitatif yang digunakan untuk analisis data yang ditranskrip. Nah, pada langkah berikutnya kode dibuat di aplikasi NVivo tersebut yang diwakili oleh Q1, Q2 dan seterusnya. Nah, berdasarkan pertanyaan terbuka yang digunakan untuk mewawancarai para ulama syariah mengenai isu-isu yang diidentifikasi dalam perjanjian model. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu analysis of the model agreements atau analisis perjanjian model. Nah, di sini terdapat hal yang menarik untuk saya, teman-teman. Kenapa? Nah, coba kita pahami lebih lanjut ya bersama-sama. Nah, literally atau secara harfiah, murabahah adalah transaksi penjualan secara tunai atau pembayaran yang ditangguhkan, di mana harga pokok penjualan diungkapkan oleh penjual dan margin keuntungan termasuk dalam harga jual. Nah, secara teoritis, bank sebagai penjual membeli aset sesuai kebutuhan pelanggan dan menjual kembali kepada pelanggan yang nantinya akan sebagai pembeli dengan dasar pembayaran yang ditangguhkan. Nah, dinyatakan bahwa bank membeli barang yang diinginkan dari pemasok dan menjual barang yang sama kepada pelanggan melalui fasilitas murabahah. Nah, yang jadi pertanyaannya, how about in practice? Bagaimana dalam praktiknya gitu. Nah, namun pada praktiknya nasabah ditunjuk sebagai agen oleh bank untuk membeli aset yang dibutuhkan atas nama bank yang mengambil alih kepemilikannya sebagai agen. Nah, pada saat seperti itu, risiko kepemilikan perlu ditanggung oleh bank. Selanjutnya, nasabah mengajukan penawaran untuk membeli barang yang sama dari bank sebagai pembeli atas dasar pembayaran yang ditangguhkan. Nah, artinya risiko kepemilikan berada pada bank selama jangka waktu mulai dari pembelian aset oleh agen sebagai penjualan berikutnya kepada nasabah gitu. Dalam arti lain, perubahan status nasabah dari agen menjadi pembeli. Nah, namun pada praktiknya nasabah sebagai agen menerima pesanan bayar atau cek silang atas nama pemasok dari bank atas barang yang diinginkan untuk dibeli. Nah, dalam hal kegagalan pemasok untuk memasok barang-barang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam permintaan pembelian, pelanggan atau sebagai agen bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah penuh dan semua biaya dan konsekuensi sehubungan dengan perjanjian agensi. Nah, atau dalam ringkasnya, pengaturan murabahah secara keseluruhan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu pembelian barang oleh bank secara langsung atau melalui pelanggan sebagai agen. Lalu yang kedua, penawaran oleh pelanggan untuk membeli barang dari bank. Dan yang terakhir yaitu penerimaan dari tawaran bank untuk menjual barang kepada nasabah. Nah, namun dari ketiga tahapan tersebut praktis digabungkan dalam satu deklarasi yang terdiri dari 3 bagian untuk 3 tahapan yang masing-masing tercakup dalam dokumen yang sama. Nah, arti deklarasi itu setidaknya harus dipertukarkan 3 kali antara kedua belah pihak. Namun di dalam praktisnya semua langkah dapat diselesaikan sekaligus hanya untuk memenuhi persyaratan syariah secara konseptual dan menghindari keberatan audit. Nah, setelah menganalisis syarat dan ketentuan yang tergabung dalam model perjanjian murabahah, masalah berikut diidentifikasi untuk analisis lebih lanjut, dan di dalam penelitian ini ada 7 ya. Coba saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu yang harus diidentifikasi yaitu apakah fasilitas pembiayaan seperti itu dapat disebut sebagai model pembiayaan Islami. Nah, itu. Lalu yang kedua, apakah prinsip syariah mengizinkan penunjukan nasabah sebagai pembeli sebagai agen untuk membeli aset yang diinginkan atas nama bank, dan selanjutnya membeli aset yang sama dari bank sebagai nasabah atau pembeli dengan dasar pembayaran yang ditangguhkan. Lalu yang ketiga, apakah prinsip-prinsip syariah memungkinkan menyelesaikan 3 tahap murabahah pada saat yang sama? Lalu yang keempat, apakah prinsip syariah memperbolehkan transaksi jual beli di mana bank tidak menanggung resiko kepemilikan apapun? Lalu yang kelima, yaitu apakah prinsip-prinsip syariah mengizinkan setiap penjualan tanpa tanggung jawab dari pihak bank untuk setiap cacat dan tanpa jaminan apapun yang berkaitan dengan kondisi atau kesesuaian atau kemanjuran barang
apakah jaminan tersebut tersurat atau tersirat oleh hukum atau diakui dengan adat. Lalu yang keenam, apakah prinsip-prinsip syariah mengizinkan pengikatan agen untuk pengembalian jumlah penuh dan semua biaya dan konsekuensi kepada prinsipal jika pemasok gagal memasok barang dalam waktu yang ditentukan. Lalu yang terakhir, siapa yang harus menanggung risiko kegagalan pemasok dalam transaksi penjualan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itu akan diidentifikasi bersama. Yang selanjutnya yaitu mengenai analysis of interviews, data and discussion atau analisis data wawancara dan pembahasan. Nah, isu-isu atau pertanyaan yang diidentifikasi pada bagian sebelumnya, maksud pada bagian sebelumnya ini yaitu sebelumnya kan saya sudah menjelaskan ya di analysis of the model agreements itu ada 7 pertanyaan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut telah didiskusikan dengan berbagai kelompok ahli perbankan syariah yang mewakili berbagai aliran pemikiran. Nah, mereka itu termasuk mufti, ulama syariah, penasehat syariah, anggota dewan syariah, dan peneliti akademis. Nah, teman-teman bisa dilihat di tabel satunya gitu. Nah, di dalam tabel 1 tersebut analisis sentimen in vivo mengklasifikasikan sentimen responden ke dalam 4 kategori, yaitu sangat negatif, cukup positif, dan sangat positif gitu. Nah, in vivo ini mengklaim mendeteksi apa yang disukai dan atau yang tidak disukai orang gitu berdasarkan opini, emosi, dan sikap gitu dari sumber data termasuk tanggapan survei terbuka. Nah, dan ini mengklasifikasikan umpan balik dengan 4 kategori gitu berdasarkan sentimen yang diturunkan oleh perangkat lunak dari ekspresi atau kata-kata dalam teks. Nah, oleh karena itu hasilnya adalah bentuk kuantitatif yang tidak diautentikasi dari data kualitatif yang mungkin belum tentu mendukung temuan atau interpretasi peneliti. Nah, penggunaan berbagai sinonim dapat mempengaruhi pengambilan informasi gitu dan kemungkinan penempatan dalam kategori terhadap pesan sebenarnya yang disampaikan dalam data. Nah, teman-teman boleh melihat di tabel keduanya. Di sini menyajikan hasil analisis sentimen lengkap dari 7 pertanyaan gitu, dari tiap-tiap kode gitu, dari Q1 sampai Q7 atau question 1 sampai question 7. Dan inti dari wawancara dan diskusi ini saya akan membahasnya di selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kan membahas mengenai summary of findings atau ringkasan temuan gitu. Karena kalau misalnya dibahas di dalam analisis of interviews, data and discussion ini begitu banyak, maka dari itu saya akan menjelaskan di bagian ini gitu, di bagian summary of findings gitu. Nah, di dalam ringkasan temuan ini didapatkan dalam kasus murabahah tidak ada masalah syariah dalam menunjuk nasabah sebagai agen oleh bank gitu. Namun hal ini dianggap sebagai opsi yang paling tidak disukai gitu, yang setidaknya secara teoritis. Namun demikian, praktis bank syariah lebih memilih untuk menunjuk nasabah sebagai agen di hampir semua transaksi murabahah. Nah, jadi walaupun bank menunjuk nasabah sebagai agen di hampir semua transaksi murabahah itu tidak apa-apa gitu, karena tidak ada masalah syariah di dalamnya gitu. Jadi ini boleh-boleh saja dilakukan oleh bank maupun oleh si agen atau pembelinya gitu. Lalu mengisi dan menandatangani semua dokumen murabahah pada saat yang sama merupakan pelanggaran serius gitu terhadap persyaratan syariah yang membuat seluruh transaksi murabahah batal dan setara dengan pinjaman konvensional berbasis bunga. Ini artinya untuk bank gitu, untuk agen yang mengisi dan menandatangani semua dokumen murabahah pada saat yang sama itu pelanggaran gitu, dan ini tidak diperbolehkan gitu. Oleh karena itu dinyatakan sebagai masalah syariah yang serius gitu dalam praktik mode pembiayaan Islam kontemporer. Ini sama saja setara gitu dengan menjual komoditas tanpa menanggung risiko kepemilikan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menciptakan masalah syariah serius lainnya dalam implementasi murabahah kontemporer oleh bank-bank Islam. Dan mengenai pengamatan penjualan barang kepada nasabah tanpa mengambil tanggung jawab pasca penjualan oleh bank, pendapat tidak dapat dirumuskan. Nah, perbedaan pendapat ini diamati sehubungan dengan pengecualian dari khiyar aib. Nah, dengan demikian
Posisi syariah eksplisit tidak dapat didefinisikan sehubungan dengan keberadaan atau sebaliknya dari khiyar aib dalam kasus transaksi murabahah. Nah, dari risiko pihak ketiga atau pemasok adalah tanggung jawab bank dan mengalihkan risiko tersebut kepada agen atas dasar alasan apapun yang merupakan masalah syariah praktis dalam praktik murabahah kontemporer. Nah, agen hanya bertanggung jawab jika dia terbukti bersalah karena kelalaian atau kesalahan. Secara umum, agen tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah tersebut ke bank jika sudah dibayarkan kepada pemasok dan pemasok gagal mengirimkan barang dalam waktu yang ditentukan. Nah, pada prinsipnya, risiko pihak ketiga atau pemasok adalah milik prinsipal atau bank, bukan agen menurut prinsip syariah. Nah, dengan demikian, bank harus menanggung risiko tersebut jika pemasok gagal menyediakan barang yang diinginkan tepat waktu. Nah, yang terakhir yaitu conclusion and recommendation gitu, kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin kalau kesimpulan saya sekaligus sampaikan di sebelumnya ya, di summary of findings atau ringkasan temuan tadi gitu. Dan di sini saya akan mungkin menjelaskan mengenai recommendation atau sarannya saja gitu. Nah, jadi untuk sarannya yaitu mendirikan perbankan syariah yang sejati di Pakistan ini. Bank syariah itu dituntut untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Misalnya, untuk mengambil langkah maju ke penerapan murabahah yang sebenarnya, bank perlu menghindari penunjukan nasabah sebagai agen gitu. Bank harus terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan sesuai pesanan nasabah dan kemudian harus menjual atau menyerahkan kepada nasabah itu sendiri gitu. Nah, dan argumen kuno menyatakan bahwa bank tidak memiliki keahlian yang diperlukan dalam memilih dan membeli barang yang diinginkan itu tidak layak lagi dipertimbangkan gitu. Bahkan bentuk perbankan syariah saat ini sudah ada selama lebih dari 15 tahun sejak tahun 2002. Sedangkan secara keseluruhan sudah lebih dari 50 tahun sejak didirikannya Midgamer pada tahun 1963 gitu. Namun, pemerintah perlu mengubah bagian yang relevan dari Undang-Undang Perusahaan Perbankan tahun 1962 yang mencegah bank-bank Islam melakukan perdagangan yang sebenarnya. Dan juga bank syariah dapat menjalin kerjasama gitu. Yang selanjutnya ya, ini saran yang selanjutnya, yaitu bank syariah dapat menjalin kerjasama dengan produsen atau pemasok beberapa barang atau komoditas yang biasa digunakan oleh nasabah bank gitu. Jadi bank dapat dengan mudah menghitung barang atau komoditas tersebut dari catatan sejarahnya gitu. Pendekatan ini dapat dibuat lebih praktis jika bank syariah memilih industri tertentu sebagai bidang spesialisasi untuk operasi mereka, yaitu setiap bank syariah dapat fokus pada industri tertentu dan mengembangkan keahlian yang relevan dalam industri tersebut gitu. Siddiqui pada tahun 2001 juga menyarankan untuk membuat divisi merchant banking gitu, independen oleh bank syariah untuk melakukan pembelian dan penjualan barang secara real time. Bank syariah juga dapat membentuk entitas tujuan khusus atau SPA dengan staf yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang relevan untuk melakukan transaksi perdagangan dan leasing secara real time. Nah, di sisi lain, Ahmed pada tahun 2005 mengusulkan lembaga keuangan independen dengan keahlian dalam murabahah untuk membeli dan memiliki barang dan memiliki kegiatan perdagangan dan pembiayaan terpisah sebagai obat penting untuk menghilangkan malpraktik pada saat ini gitu. Nah, perbankan Islam itu terutama didasarkan pada perdagangan baik itu murabahah, salam, istisna atau bahkan ijarah terhadap sifat dasar perbankan yang hanya berurusan dengan uang atau dokumen. Nah, oleh karena itu, struktur bank syariah perlu diubah secara drastis. Mereka harus bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar perdagangan. Untuk tujuan ini, undang-undang yang relevan termasuk BCO tahun 1962 tentang ordonansi pemulihan lembaga keuangan dan lainnya perlu diubah dengan benar agar bank-bank Islam dapat menangani perdagangan komoditas atau barang. Nah, jadi untuk mengatasi masalah keahlian, bank syariah perlu mempekerjakan spesialis di bidang masing-masing termasuk pengadaan, rantai pasokan, pemasaran, penjualan, dan tentu saja keuangan dan perbankan. Nah, artinya bank syariah harus bekerja seperti konglomerat gitu, bukan model hipotetis atau tidak nyata. Semua organisasi perusahaan besar sudah bekerja dengan cara yang sama dengan banyak bisnis yang tidak terkait dalam satu grup gitu.
Nah, perlu disebutkan bahwa analisis dalam penelitian ini didasarkan pada dan terbatas pada informasi yang tersedia dalam model perjanjian SBP dan dokumen atau perjanjian pokok yang dikumpulkan dari dua bank syariah yang dapat membatasi ruang lingkup temuan penelitian ini hingga sampai batas tertentu. Dan mungkin sekian saja presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat. Semoga ilmunya bisa masuk dalam teman-teman semua. Dari saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.